Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di pembelajaran kita di eh, software maintenance, pemeliharaan perangkat lunak. Pekan ini kita lanjutkan materi bahasan kita dari bahasan-bahasan pekan sebelumnya. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana tahapan dalam melakukan maintenance gitu ya, mulai dari perencanaan, dari analisis, kemudian dari perencanaan, kemudian desain sampai ke implementasi sampai ke evaluasi ya, testing evaluasi dalam proses pelaksanaan maintenance gitu ya. Nah, pekan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang debugging gitu ya, tentang debug. Di sini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar dari debugging, apa yang dilakukan di debugging, kenapa debugging itu penting, kemudian beberapa step dalam melakukan debugging, jenis-jenis dari debugging tentunya, dan juga tool-tool yang bisa digunakan untuk debugging. Oke, saya mulai. Oke, nah apa sih itu debugging? Mungkin Anda sering mendengar kata debug ya. Kalau bug itu artinya serangga dalam bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia di Indonesia kan ya. Itu artinya munculnya kejanggalan atau error ataupun sesuatu yang aneh di sistem gitu ya. Biasanya kita sebut dengan bug. Dan debugging ini adalah proses kita untuk mengidentifikasi, mendiagnosis ataupun memperbaiki error-error ataupun bug yang muncul di software aplikasi gitu ya. Jadi ini disebut dengan debug ya. Biasanya dilakukan oleh pengembang dari software itu sendiri gitu ya. Nah, tujuan utama dari proses debugging ini adalah untuk menentukan lokasi di mana sih bug itu letaknya gitu ya. Errornya letaknya di mana dan memperbaikinya tentunya sehingga software yang ada sebelumnya itu bisa berfungsi sebagaimana eh, mestinya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang debugging itu kita tentu identik dengan software error gitu ya. Nah, error dalam artian ini kita sebut dengan bug kalau dalam konteks ini bentuknya itu ada banyak ya. Bisa berupa crash misalnya ya, yang paling sering dialami gitu ya. Komputernya ngehang gitu ya, atau platform tempat Anda install aplikasinya itu jadi hang gitu ya. Ataupun bisa unexpected behavior ya, perilaku dari aplikasinya kok jadi aneh gitu ya. Klik tombol login nggak login login misalnya gitu ya. Atau ada kesalahan-kesalahan lain yang menyebabkan software tidak beroperasi selayaknya semestinya gitu ya. Nah, error-error ini biasanya muncul bisa dari berbagai macam sumber ya, sumber error bisa dari kesalahan dari codingannya, ya bisa dari logiknya yang error gitu ya. Walaupun secara sintaknya error, tapi secara sintaknya betul gitu ya, tapi secara logik, secara semantiknya error itu bisa juga jadi error gitu ya. Atau bisa jadi data inputnya yang error gitu ya. Misalnya kita buat form input itu di limit datanya berapa yang boleh diinput gitu ya. Ataupun berupa pengaruh-pengaruh dari lingkungan di luar dari itu yang menyebabkan munculnya software error gitu ya. Nah, kenapa kok software debugging ini penting dilakukan? Ya, software debugging ini juga salah satu usaha gitu ya dari software development untuk menjamin reliabilitas dari software yang mereka bangun gitu ya. Menjamin fungsionalitas dari software yang dibangun supaya tetap pada kondisi terbaiknya gitu ya. Dengan kita mengidentifikasi eh, bug yang ada atau dan memperbaiki error yang ada, harapannya ya software itu bisa dinikmati dengan baik gitu ya dari sisi end user-nya. Ya, jadi debugging itu bisa kita anggap bisa dengan sebagai problem solving sebenarnya ya, dari sisi komputer, dari sisi software development gitu ya. Nah, debugging ini sebenarnya bukan proses yang em, apa ya, yang yang dilakukan sekali terus selesai enggak ya. Anda perlu memahami bahwa debugging ini adalah proses yang iteratif ya. Dan yang prosesnya itu punya step-step dalam dalam eh, melakukannya gitu ya, dalam langkah-langkahnya. Jadi ada iterasinya untuk mengidentifikasi dari kita mengidentifikasi errornya di mana sampai melakukan fixing errornya gitu ya. Nah, dalam proses debugging ini sendiri, terkadang juga developernya nggak bisa cuma sekali nyoba terus selesai dah gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam debugging, ada beberapa eh, apa namanya tes yang perlu dilakukan ya untuk membuktikan oh ini errornya di sini gitu ya. Nah,
supaya error atau bug yang muncul di sana itu memang benar-benar ditangani dengan cara yang benar gitu ya. Nah, ada beberapa debugging strategis di sini ya. Yang pertama namanya string statement ya. Kita perlu menginsert print statement di dalam code, di dalam codingan yang kita punya ya untuk specific value gitu ya. Misalnya ini gunanya untuk apa? Untuk men-trace, apa namanya, mengamati luaran dari outputnya. Misalnya Anda buat untuk perulangan sampai berapa kali gitu, Anda bisa nambahkan itu. Kemudian step through debugging ya. eh, Debugger, orang yang melakukan debug itu mereka perlu mengeksekusi bagian dari coding itu baris per baris ya, menginspeksi variabel per variabel gitu ya, untuk untuk memantau bagian dan mengidentifikasi bagian mana yang error. Kemudian juga code review, mereka perlu melakukan sebenarnya peer review ya, untuk melihat bagian mana sih yang mungkin potensial muncul jadi bug ya, jadi sarangnya bug dalam software yang sedang dibangun ini. Kemudian unit testing ini juga untuk apa namanya, kita perlu melakukan automated test ya, tes secara otomatis ya, untuk memverifikasi behavior ataupun tingkah laku dari softwarenya, apakah memang ini error gitu ya, atau memang fungsinya seperti itu gitu ya. Nah, di dalam eh, melakukan debugging, kita perlu yang namanya persisten dan patient. Karena persisten itu dan patient itu artinya kita perlu sabar gitu ya. Kita perlu sabar dalam debugging, itu adalah proses yang challenging sebenarnya. Proses yang menantang karena dan juga makan waktu karena kita ingin nyari bug gitu ya. Eh, dan bugnya ini kita perlu cari root dari bugnya di mana gitu ya. Jadi memang perlu em, apa namanya, investigasi yang mendalam gitu ya. Dan Anda juga perlu eksperimen di beberapa metode untuk membuktikan bugnya ada di sini gitu ya. Dan bugnya letaknya di sana dan perbaikian seperti itu butuh beberapa eksperimen. Jadi butuh patience ya. Memang butuh em, sabaran gitu ya, dan persisten tentunya gitu. Continuous improvement. Nah, dengan kita melakukan debugging ini juga merupakan salah satu tahapan kita melakukan continuous improvement ya. Peningkatan secara bertahap ya, terus melakukan perbaikan ya. Baik itu dari sisi developernya yang akan terus belajar gitu ya. Oh, ini mungkin akan muncul error seperti ini. Kedepannya pasti akan belajar dari sana. Ini bisa jadi continuous improvement untuk sisi si software developernya sendiri, dan juga dari sisi apa namanya, produk yang dihasilkan dari softwarenya gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melakukan debugging ya. Di sini ada 3 strategi ya. Yang pertama itu namanya hypothesis based debugging. Jadi debugging yang dilakukan berdasarkan hipotesis gitu ya. Nah, biasanya developernya, orang yang melakukan debuggernya itu, gitu, mereka memformulasikan hipotesis terlebih dahulu. Berhipotesis, kira-kira hipotesis itu berupa anggapan awal ya, anggapan awal kira-kira yang potensial menjadi masalah muncul di sini kira-kira di bagian mananya. Mereka bisa berhipotesis berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu gitu ya. Nah, biasanya developernya akan aktif ngecek itu bagian dari codingnya. Contohnya misalnya ada suatu web application, misalnya dia crash gitu ya setelah user submit form, misalnya setelah submit form dia tiba-tiba crash. Nah, untuk si developernya mungkin dia bisa berhipotesis bahwa ada error di bagian server side validation-nya, validasi di bagian servernya, karena itu yang menerima submitan dari formnya gitu ya. Jadi dia bisa ngetes langsung ke sana gitu ya. Atau dia bisa mentemporarily secara sementara mendisable fungsi tersebut gitu ya, untuk diperbaiki dulu. Jadi bisa berdasarkan hipotesis. Sebenarnya hipotesis ini lebih lekatnya ke pengalaman sebelumnya sih. Kemudian yang kedua, strategi kedua itu menggunakan trial and error debugging ya. Trial and error sesuai dengan namanya, mencoba dan mencoba lagi gitu ya. Ini strateginya ini secara sistematis kita mencoba berbagai pendekatan, solusi, ya, modifikasi dari codingan yang kita punya sampai isunya itu terselesaikan gitu. Biasanya ini yang banyak dipakai gitu ya, oleh developernya. Misalnya ini error nih nggak bisa submit, nanti dia hanya banyak atau misalnya pakai perulangan, ini kok nggak berhasil ngulang sampai 5 kali, nanti pakai trial and error gitu ya. Ya, prosesnya itu ya developernya secara berkala dia mengganti, mencoba mencoba settingan codingan yang baru, mencoba yang seperti ini kira-kira gimana behavior dari software setelah diimplementasikan kan ya, gitu ya. Contohnya misalnya
jika suatu program itu menghasilkan output yang tidak seharusnya ya, yang tidak diharapkan gitu. Nah, biasanya kita buat program nih, Anda jalankan, seharusnya tampil adalah tabel, tapi ditampil di tabel itu nggak nampil semua isinya gitu ya. Nah, dari si developernya, dia bisa pakai trial and error debugging. Bagian mana sih yang perlu dimodifikasi? Dan coba bagi input modifikasi bagian input datanya diperbaiki gitu. Kemudian, oh ternyata nggak bisa, coba lagi di bagian di style bagian parameternya, parameter dari algoritmanya diperbaiki gitu ya. Atau bisa dengan rewriting specific code. Kita bisa nulis ulang coding yang kita anggap itu sebagai yang kita lihat itu sebagai bagian dari errornya ini, bagian dari bugnya. Ini strategi yang kedua. Kemudian strategi yang ketiga itu comparison based debugging-nya. Nah, pada tahapan ini, pada strategi yang ini, developer itu bisa membandingkan behavior atau tingkah laku dari eh, codingan yang error, software pasti errornya, dengan yang sedang jalan. Nah, terus diidentifikasi bedanya apa sih antara yang error sama yang jalan gitu ya. Kalau yang error, kalau errornya kelihatan, tentu langsung ditangani aja ya, nggak perlu pakai strategi. Misalnya dibuka ada tiba-tiba 404 gitu ya, atau 503 kan kesalahannya udah tahu ya errornya gitu ya. Tapi dia cuma misbehavior gitu ya. Di submit misalnya dia tersubmit tapi masuknya itu enggak semua misalnya gitu ya. Ada beberapa form itu enggak masuk misalnya. Itu perlu dilihat root cause-nya di mana dibandingkan dengan kondisi yang normal. Kalau normal misalnya saya punya 4 field gitu ya. Saya masukkan ke kondisi normalnya dia masuk semua tuh ke empat fieldnya ke database. Tapi kondisi yang sekarang 4 field yang masuk itu cuma 3, satunya nggak masuk. Nah, ini dari perbandingan ini kita tahu bahwa errornya di field yang nggak masuk ini nih. Barulah em, kita perbaiki bagian sana. Nah, contoh yang lain misalnya jika kita melakukan update software, misalnya ada update API gitu ya. Kemudian setelah diupdate malah error gitu ya. Nah, Anda bisa bandingkan sebelum ngupdate sama setelah update bagian mananya yang kira-kira ada kesalahan di sana, ada bugnya. Ya, itu bisa jadi titik awal, titik temunya di sana yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, itu 3 debugging strategis ya, dari hipotesis, trial and error, dan juga comparison. Nah, kemudian ada beberapa debugger tool sebenarnya ya. Di sini ada 5 debugger tool. Debugging tool ya. Yang pertama namanya debugger. Nah, debugger ini software yang digunakan untuk menginspeksi ya. Apa namanya? Biasanya alur dari execution time dari runtime dari aplikasi itu bisa dikat pakai debugger ya. Biasanya di dalam debugger itu ada setting breakpoint-nya. Kalau Anda pernah pakai tool editor untuk C++ misalnya gitu ya. Anda pakai dev C++ di sana itu ada debugger tool-nya. Langsung include di sana gitu ya. Contohnya ini ada ya debugger di C++ program gitu ya. Ada PDB di Python, ada juga Chrome DevTool untuk web ya. Ini namanya debugger. Ya. Yang kedua namanya adalah logging framework. Nah, logging framework ini gunanya untuk apa? Kita gunanya adalah untuk logging itu berarti record ya. Kita gunakan untuk apa namanya menganalisa runtime dan juga record yang informasi-informasi record yang ada di sistem gitu ya. Misalnya value dari variabelnya, function call-nya gitu ya, error message-nya apa gitu ya. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Untuk diagnosis gitu ya. Fiturnya ada banyak sebenarnya di logging framework. Ada log levelnya gitu ya, sampai ke log rotationnya sama log behavior bisa dicek di situ. Contoh logging framework yang sering digunakan, misalnya untuk Java itu ada namanya log4j ya. Kemudian untuk .NET itu ada namanya eh, log4net ya. Kemudian untuk Node.js itu ada namanya Winston. Anda bisa gunakan ini dan bisa coba sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga namanya profiler. Nah, profiler ini adalah tool em, yang digunakan untuk memonitoring dan menganalisa performa dari program. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengamati di sana ada memory leak-nya, CPU usage-nya, itu bisa diamati di situ ya. Kita bisa mengidentifikasi performance dari programnya. Contohnya untuk profiler ini ada yang terkenal ya, yang populer itu yang untuk Java itu namanya Visual PM. Ini profiler untuk Java. Kemudian kalau Anda pakai macOS atau iOS itu ada namanya Xcode ya. Kemudian untuk Linux itu namanya Valve. Anda bisa cobakan itu gitu ya. Kemudian yang keempat namanya adalah code review tool. Nah, code review tool ini eh,
gunanya untuk apa? Ini sebenarnya untuk kolaboratif code ya, kolaboratif coding. Jadi masing-masing dari orang itu bisa lihat kita buat coding apa yang mereka bisa mengidentifikasi potensial isu, bisa memberikan komen, bisa memberikan saran, improvement gitu ya, ataupun memperbaiki codingan yang ada. Contohnya misalnya beberapa code review tool yang sering digunakan adalah GitHub ya. Saya yakin Anda sudah menggunakan Git dan GitHub. Di sana kan kalau Anda buat open di apa namanya eh, di direktori repositori Anda kan orang bisa komen. Ya. Kemudian yang terakhir namanya unit testing framework. Nah, unit testing framework ini em, gunanya adalah untuk memudahkan melakukan testing secara otomatis gitu ya pada bagian atau komponen dari codingan ya untuk memverifikasi fungsionalitas dan juga behaviornya. Benar nggak ini ada kesalahan di sini? Anda ragu misalnya, Anda bisa pakai unit testing framework gitu ya. Salah satu bentuk unit testing framework yang terkenal itu namanya PyTest ya. Ada namanya PyTest untuk Python ya. Ada namanya Jasmine gitu ya. Ada juga namanya JUnit dan juga namanya NUnit untuk .NET, JUnit itu untuk Java gitu ya. Ini debugging tool. Nah, ada beberapa yang bisa kita coba secara mandiri. Nah, untuk step by step di dalam debugging itu ada beberapa sebenarnya ya. Apa sih langkah-langkah yang kita lakukan di debugging? Di sini ada 7 dan 8 langkah-langkah yang dilakukan dari dalam debugging. Yang pertama itu reproducing the issue. Nah, langkah pertama kita melakukan debugging itu adalah reproduce the issue. Em, isunya itu kita reportkan. Yang direportkan ke user itu kita terima dulu ya dari reproducing the isunya ya. Dari sisi ini developer itu mesti paham kondisinya seperti apa ketika terjadi bug gitu ya, inputnya seperti apa, sequence yang menyebabkan tertrigger terjadinya bug itu apa di kondisi apa gitu ya, karena bisa jadi program itu kalau dalam kondisi normal dia jalannya normal, baru nanti muncul bugnya ketika ada hal lain yang kita lakukan. Misalnya Anda eh, submit, taruhlah satu halaman itu kita bisa submit multiple form misalnya gitu ya. Ketika Anda submit 2 form sekaligus itu bisa oke, tapi kalau submit cuma 1 form dia bisa error. Ini artinya ada kondisi yang men-trigger gitu ya. Men-triggernya apa? 1 form kosong, 1 form terisi. Itu yang men-trigger terjadinya bug gitu ya. Ini perlu Anda reproducing the issue di awal ya. Kemudian yang kedua, understanding the code. Nah, developer itu perlu menganalisa codingan yang berhubungan langsung dengan isu yang ada gitu ya. Baik itu berupa logiknya, dependensinya, fungsionalitasnya, ini perlu dipahami secara mendalam oleh developernya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu setting breakpoint. Nah, breakpoint ini berupa penanda ya, penanda yang dimasukkan ke dalam kode pada bagian baris tertentu, pada line tertentu, atau pada statement tertentu di mana developernya ingin programnya berhenti ketika berhenti sementara gitu ya, di pause dulu selama proses debugging. Jadi perlu ditandai. Misalnya Anda buat ulangan itu sampai 10 baris. Anda ingin membuat dia stop di baris kelima, di line yang kelima misalnya. Anda bisa set breakpoint di sana gitu ya. Nah, dengan menyeting breakpoint dengan benar ya, ini sebenarnya penting ya untuk developer itu dia bisa apa namanya? Dia bisa menginspeksi program state programnya itu secara bertahap gitu ya. Mulai dari variabelnya gimana geraknya, execution flow-nya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu penting dari setting breakpoint. Kemudian yang keempat, stepping through code gitu ya. Nah, debugger ini memungkinkan programmer ataupun developer dari webnya itu untuk mengeksekusi codingan itu baris by baris gitu ya. Biasanya dalam program itu kita bisa ngamati tuh kalau pakai debugger tool gitu ya. Nah, step by step execution ini, Anda bisa mengeksekusi baris per baris. Ini sebenarnya membantu ya untuk bagian debuggernya untuk memahami bagaimana program itu bekerja dan juga untuk melihat disparitasnya gitu ya. Apa namanya? Bagaimana untuk melihat di bagian mana sih ada letak errornya gitu ya. Kemudian bagian kelima, observing variable values. Nah, setelah kita stepping through the code tadi, kita masuk ke dalam codingannya, programmernya ini atau developernya ini bisa mengobserve variabel atau value yang ada di sana, parameternya bagaimana, struktur datanya bagaimana, apakah ada terdetek anomali di sana, adakah error yang muncul di sana gitu ya.
Nah, dengan memonitoring, mengobservasi variabel ini, ini memudahkan juga sebetulnya untuk mengidentifikasi kalau ada hal-hal kesalahan yang muncul di sana. Ya. Kemudian yang keenam, analyzing control flow. Developer bisa juga harus bisa menganalisis atau menganalisa alur kontrol dari program. Ya, jadi untuk memahami bagaimana bagian dari program itu dieksekusi gitu ya. Bagaimana bagian program itu berinteraksi antara satu bagian dengan bagian yang lain gitu ya. Kondisinya ini meliputi sebenarnya yang paling banyak itu di bagian looping ya. Looping, kemudian function function call, manggil function, kemudian selection, dan juga hal-hal yang lain gitu. Ini berhubungan dengan analyzing control flow. Kalau kita bicara tentang control flow di dalam Alpro, algoritma pemrograman, Anda mungkin belajar di em, apa namanya flow ya, flow struktur kontrol ya, flow control namanya. Di sana bagiannya ada selection dan juga ada bagiannya em, perulangan ya, looping. Ya, Wah, itu termasuk dalam bagian control. Kemudian yang sembilan, reproducing the issue. Nah, setelah developernya tadi itu mengganti bagian dari kode yang tujuannya adalah memperbaiki yang sebelumnya ya, mereka perlu memverifikasi isunya. Ya. em, sudah diperbaiki atau belum dengan mereproduksi skenario dan hasil trigger the problem. Nah, dengan mencobakan skenario awal yang men-trigger masalah itu muncul gitu ya. Misal sekarang sudah diperbaiki nih, kita jalankan lagi, kita uji coba gitu ya. Dengan skenario yang sama yang memunculkan error sebelumnya, kita tes lagi. Apakah ini masih menunjukkan error? Kalau tidak, berarti sudah oke. Ini tujuannya adalah untuk menjamin bahwa fixing untuk debugging yang kita lakukan tadi itu memang benar-benar sudah selesai, sudah bisa dilakukan. Dan untuk menjamin keabsahan itu semua, maka ada step terakhir, step ke-8 itu testing dan validation ya. Jadi setelah kita meng-applying fixes gitu ya, setelah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan atau bug yang tadi kita melakukan debugging, kita perlu memverifikasi gitu ya. Biasanya developernya itu melakukan testing secara komprehensif ya, secara menyeluruh terhadap bagian dari sistem ya, untuk kemudian juga memvalidasi untuk menjamin stabilitas dari software yang dibuat supaya tidak muncul lagi bug-bug di tempat lain yang mungkin tidak diketahui ternyata ada dependensi ke sana gitu ya. Oke, nah itu bahasan kita untuk pada bahasan kali ini. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi di eh, series bahasan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.